Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Hilman Baca Karya dari kelas 11 IPS 3 akan bernarasi mengenai Husnul Khotimah. Husnul Khotimah merupakan dambaan sekaligus harapan terakhir setiap hamba yang beriman dalam hidupnya. Karena doa Husnul Khotimah sering dipanjatkan sebagai motivasi dan kesungguhan dalam meraihnya. Husnul Khotimah tidak hanya berhubungan dengan orang tua dan lanjut usia. Urusan Husnul Khotimah adalah urusan setiap orang, tua, muda, besar, kecil, pejabat maupun rakyat. Karena hakikatnya Husnul Khotimah juga hak setiap individu muslim di akhir hayatnya. Secara bahasa, Husnul Khotimah artinya akhir yang baik. Sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang agung untuk mengakhiri kehidupan dengan sebaik-baiknya. Namun seperti juga karunia Allah yang lain, Husnul Khotimah tidak diraih dengan berpangku tangan, tanpa usaha, tanpa perencanaan dan persiapan yang memadai. Persiapan itu setidaknya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Husnul Khotimah merupakan pilihan akhir yang sangat menentukan, karena boleh jadi di awal kehidupan seorang kental dengan kemaksiatan dan dosa, lantas ia bertaubat dan menjadi lebih baik di akhirat. Namun yang paling aman tetapi istiqomah dengan keimanan dan ketakwaan dari awal hingga akhir usia. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sunnatullah yang berlaku dalam kematian seseorang. Ada yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan sebaliknya ada yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, itu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan. Malaikat pun menjawab, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Ar-Rod ayat 28. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Ar-Rod ayat 32. Seorang nabi yang sudah mendapat jaminan akhiratnya pun tetap selalu berusaha dan berdoa agar meraih husnul khotimah. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di puncak keberhasilannya menjadi salah satu pembesar istana, ia justru bermohon husnul khotimah. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran surat Yusuf ayat 101. Tentu kita mengharapkan husnul khotimah atau akhir yang baik saat kematian. Namun untuk menghantarkan ketujuan mulia tersebut harus diawali dengan evaluasi amal, karena tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan kematian akan menjemputnya. Justru menjelang bulan Ramadan inilah kita harus senantiasa melakukan introspeksi diri, perjalanan kebaikan dan keburukan kita selama hidup. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan atau keadaan yang dijalankannya. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Munawawi menjelaskan hadis tersebut dalam kitab At-Tashir Syar Al-Jami Asy-Syagir. Seorang meninggalkan di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu juga. Jika masih berharap husnul khotimah, maka kebiasaan dan keadaan harus mulai ditata ke arah yang lebih baik. Semua hal yang kontra dan menjauhkan dari predikat husnul khotimah harus dicegah dan dihindari. Sedangkan hal-hal yang mendekati dan mengarah kepada husnul khotimah diperbanyak dan diperkuat. Jalan bulan Ramadan inilah kita berharap dapat melaluinya dengan peningkatan iman dan amal soleh, bukan justru malah semakin kental dengan suasana kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kemungkinan maksiat menghapus pahala kebaikan yang sudah dijalankan. Quran surat Muhammad ayat 33 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan janganlah kalian merusak pahala amalan-amalanmu. Amal kebaikan yang sudah diusahakan oleh seorang setahun lamanya merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Bukan mudah beramal selama setahun penuh tentunya. Sayang jika kebaikan-kebaikan yang berhasil ditorehkan
malah terhapus atau tergerus nilai karena diakhiri dengan kemaksiatan yang semakin semarak. Dan semoga refleksi menjelang bulan Ramadan ini tentang husnul khotimah dapat menguatkan semangat fastabiqul khairat dalam rangka meraih husnul khotimah. Amin. Insyaallah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.